Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Kurang tidur. Bervariasi ya. Gak apa-apa, hari ini kita harus tetap semangat buat belajar mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya, salah satu bisa memimpin berdoa. Di tempat duduk siap, Greg. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih Mbak Nadia. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada. Mikro. Ikro kenapa ya? Disimpan matanya. Terima kasih ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memberitahu bahwa hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu yang amat sangat dekat dengan kehidupan kita. Tetapi kita seringkali tidak sadar tentang apa yang ada di sekeliling kita. Kemudian hari ini kita tidak hanya mengenai segi 4 dan juga segi 3, tetapi kita juga akan mengamati, menyelidiki dan menyimpulkan sendiri mengenai perbedaannya. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan, memberitahukan mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pengertian bangun datar segi 3 dan segi 4 secara sistematis dan benar melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning atau PBL berbantuan LKPD. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada nih kata-kata buat hari ini. Dalam matematika, kamu tidak hanya memahami sesuatu, kamu hanya terbiasa dengannya. Jadi kita nggak cuma belajar tentang menghitung, tetapi juga tentang cara berpikir. Oke. Anak-anak bisa memperhatikan layar yang ada di depan ya. Apa yang kalian lihat dari kedua gambar ini? Taman, bambu, jalur pejalan kaki. Ya. Bervariasi ya. Menurut kalian nih, bentuk bangun datar apa yang ada pada gambar tersebut? Banyak ya, ada yang tidak tahu, ada yang menjawab persegi, segitiga, ada juga yang bilang kotak. Kotak itu sebenarnya dalam matematika juga disebut dengan persegi jika dilihat dari permukaannya saja. Dari gambar-gambar ini, apakah semua memiliki jumlah sisi yang sama? Tidak. Oke, berbeda ya teman-teman. Anak-anak, Iya, Bu. karena ada yang bilang tidak tahu ataupun ada yang teman-teman belum tahu, kita bisa menghitung bersama-sama mengenai jumlah sisi yang ada pada segi bangun datar segi 3 dan juga segi 4.
dihitung sama-sama ya teman-teman. Iya, Ya, Bu. Untuk yang segitiga dulu. Ada? 1, 2, 3. Ada berapa jumlah sisinya? 3. Oke. Kita lanjut untuk yang segi 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ada berapa jumlah sisinya? 4. Oke. Nah, dari yang telah kalian amati, apakah kalian sudah paham? paham. Sudah, Bu. Oke. Jika sudah paham, Ibu akan berikan kalian lembar kerja untuk dikerjakan secara berkelompok ya. Kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jadi nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, oke? Nah, nanti selain ada lembar kerja, Ibu akan berikan batang korek api yang akan kalian susun untuk membentuk suatu bangunan. Oke. Apakah sudah paham tentang tugasnya, anak-anak? Bisa didiskusikan dengan teman satu kelompok ya. Ya, baik, Bu. Riz, iya Riz. Nomor 1 Riz. Mas Abu tolong duduk di tempat. Oh iya iya. Teman-teman bisa tolong kondusif ya. Iya, Bu. Tapi tetap aktif untuk berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Iya. Bisa? Perlu bantuan nggak? Bisa ikut. Tidak ada kesulitan. Siapa? Mbak Rahma, tolong ikut berpartisipasi ya. Main sendiri, Bu. Main apa? Main HP. Boleh ya. Nggak boleh lihat nonton. Aku nyoba deh. Kerjakan dengan teman satu kelompoknya ya. Aku ribut. Anis, Bu. Anis diem aja gak? Mas Abu, tolong ya. Masih main HP, Bu. Masih main HP terus, Bu. Masih Mbak Rahma disuruh maju. Apakah sudah selesai semua anak-anak? Ya, Ibu beri waktu 1 menit ya untuk menyelesaikannya.
Lihat ya. Sudah selesai semua anak-anak? Apakah ada yang ingin menjadi sukarelawan untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas? Mbak Lanjar, boleh maju ke depan. Untuk tabel 1.1 kan di sini terdapat kelompok 1 yaitu kelompok segi 4 dan kelompok 2 yaitu kelompok segi 3. Nah, bangun datar yang termasuk segi 4 itu terdapat trapesium, persegi, dan persegi panjang. Untuk kelompok segi 3 itu terdapat segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi. Nah, kemudian untuk tabel 1.2 bangun datarnya itu yaitu bangun datar persegi dengan jumlah korek apinya itu terdapat 4 yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, untuk susunan korek api dengan bangun datar segitiga itu terdapat 3 jumlah korek api yang digunakan untuk membentuk bangun datar segitiga. Apakah hasil diskusi teman-teman sama seperti kelompoknya Mbak Lanjar? Oke, kalau sama semua, boleh tolong kasih tepuk tangan untuk Mbak Lanjar. Nah, dari hasil diskusi kalian nih, kita mengetahui apa perbedaan antara segi 4 dan juga segi 3. Bisa dilihat pada tabel berikut. Segi 4 memiliki 4 sisi, segi 3 memiliki 3 sisi. Kemudian segi 4 memiliki 4 titik sudut dan segi 3 memiliki 3 titik sudut. Kemudian segi 4 memiliki 2 diagonal dan segi 3 tidak memiliki diagonal. Apakah sampai di sini anak-anak paham? Nah, karena waktu sudah habis, latihan ini akan Ibu jadikan sebagai tugas kalian di rumah ya. Di sini terdapat 2 soal. 1, 2. Boleh ditulis di kertasnya masing-masing terlebih dahulu. Sudah? Ini untuk yang nomor 2. Sudah? Oke. Jangan lupa untuk dikumpulkan minggu depan sebelum pembelajaran dimulai ya. Oke, dari kegiatan pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang telah dipelajari hari ini? Saya, Bu. Ya, Mbak Kasina. Hari ini kita itu sudah belajar tentang segi 4 dan segi 3 yang berkaitan dengan jumlah sisi dan titik sudut, juga jenis-jenisnya, Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Kasina. Bisa diberikan tepuk tangan. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah mengenai segi 3 dan segi 4, di mana segi 3 adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Kemudian segi 4 adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Dan perbedaan utama keduanya terletak pada jumlah sisi dan jumlah sudutnya. Baik, setelah kalian mengenal apa itu segi 4 dan segi 3, kalian bisa membedakan
ketika melihat bangun datar yang ada di sekeliling kalian. Dan terkait materi minggu depan adalah keliling dan luas segi 4. Jadi jangan lupa dipersiapkan untuk pembelajaran minggu depan ya anak-anak. Siap, Bu. Sebelum Ibu tutup kelas pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk menutup kelas hari ini, salah satu bisa memimpin doa. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa cukup. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin berterima kasih atas partisipasi aktif teman-teman selama kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.